Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seringkali kita melihat sesuatu yang extraordinary atau sesuatu yang luar biasa terjadi, itu menjadi sesuatu yang menakjubkan hati kita. Kita anggap itu sesuatu yang keren dan juga menarik perhatian kita. Tapi kalau kita lihat semakin sering dan lama-lama kita anggap itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Dan kita tidak lagi bisa mensyukurinya. Saudara, itulah bahaya rohani yang jarang kita sadari. Kita bisa terbiasa melihat sesuatu yang begitu ajaib. Tapi sampai pada akhirnya kita berhenti percaya bahwa itu bisa berkuasa atas hidup kita. Dan kita menganggap sesuatu yang kita terima itu menjadi sesuatu yang terjadi begitu saja dengan biasa. Saudara, itu yang terjadi dengan orang-orang di kota Nazaret. Karena mereka mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Mereka tahu siapa keluarga Yesus, apa pekerjaannya, atau masa lalunya. Tapi karena mungkin tanda kutip terlalu kenal, mereka gagal untuk melihat siapa Tuhan Yesus bagi mereka. Dan itulah yang membuat kenapa bagian ini ditulis di dalam Matius pasal 13 ayat yang 53 hingga 58. Mari kita membacanya. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Sudah menarik sekali ayat 58 dicatat. Karena ketidakpercayaan mereka, dikatakan tidak ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ. Dan menariknya orang-orang ini sebenarnya takjub, mereka terkagum. Tapi rasa kagum saja tidak cukup. Kekaguman tanpa iman hanya menghasilkan rasa ingin tahu, bukanlah sebuah perubahan hidup. Saudara, ada seorang pendeta bernama Rick Warren mengatakan, Tuhan tidak mencari banyak penonton. Tuhan mencari pengikut, murid yang sejati. Banyak orang terinspirasi oleh apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan mungkin mau memanfaatkannya. Tapi tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepadanya. Dan akhirnya mereka tersandung karena mereka menganggap terlalu tahu. Dan masalahnya bukan karena kurang bukti, masalahnya karena hati mereka sudah mengkotakkan siapa Yesus dalam hati mereka. Kami tahu dia tidak lagi istimewa. Dan rasa hormat, rasa kagum, rasa takjub itu hilang seiring dengan iman percaya mereka. Sudah kita bisa mengalami hal yang sama. Kita dengar firman Tuhan setiap minggu. Kita terbiasa melakukan kegiatan rohani, berdoa, melayani. Tapi kita tidak lagi mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan ketidakpercayaan itu bisa membatasi pengalaman kita. Apa yang kita seharusnya bisa alami dengan apa yang Tuhan bisa lakukan. Alkitab tidak berkata Yesus tidak bisa. Alkitab berkata dia tidak banyak melakukan mujizat di sana. Jadi bukan karena kuasanya terbatas, tapi karena imannya yang mungkin tertutup. Padahal iman adalah tangan yang menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tanpa iman, kita tidak siap menerima apapun dalam hidup ini. Saudara, bagaimana kita bisa mengubah cara pandang yang demikian? Bagaimana kita bisa menggetarkan kembali ketika setiap firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, dan diajarkan kepada kita. Mintalah selalu hati yang terbuka, yang baru, yang segar, supaya firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hidup kita. Saudara, apakah kita juga membatasi Tuhan dengan sebuah pengharapan atau ekspektasi yang kecil? Mungkin kita berkata, ya Tuhan pasti bisa. Tapi gak mungkin lah dalam masalah ini. Tuhan pasti bisa ubah orang lain, tapi gak mungkin itu terjadi dengan keluarga saya.
Saudara, itu iman yang setengah hati, iman yang tidak sungguh-sungguh. Mari kita datang kembali dengan hati yang rendah hati, dengan penuh pengharapan, dengan iman yang sederhana di hadapan Tuhan. Karena mujizat itu bukan terjadi sesuatu yang spektakuler atau luar biasa, tapi mujizat adalah tentang hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus datang kembali ke kampung halamannya, tetapi kampung halamannya itu kehilangan sebuah kesempatan ilahi untuk mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaannya, apakah hati kita bisa menjadi seperti kota Nazaret itu? Atau tempat di mana Tuhan mau dengan leluasa bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak berhenti bekerja, mungkin kita yang sedang berhenti untuk percaya. Mari kita mulai hari ini dengan doa yang sederhana. Tuhan, jangan biarkan aku menjadi seseorang yang kehilangan imannya. Untuk percaya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Mulailah dengan hati yang terbuka datang kepada Tuhan. Mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami menganggap segala sesuatu itu terjadi dengan semestinya. Kami menganggap terlalu murah tentang anugerah Tuhan setiap hari bagi kami. Kalau kami punya waktu dan kesempatan untuk mengenal, untuk melihat Tuhan Yesus bekerja, biarlah hati kami terbuka dengan pimpinan-Mu dan kami merindukan, mengharapkan seperti fajar yang bersinar di pagi hari. Kami merindukan melalui malam hari yang gelap, yang sulit, dengan satu pembaharuan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kami. Ubahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami dengan selalu percaya, berserah penuh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.